Tak hanya kisah indah di dalamnya, di Renten atau Surabaya Zoo punya kisah pilu yang pernah dilaluinya. Sebenarnya setelah berdirinya kebun binatang tahun 1916 bukan tanpa masalah. Kebun binatang Surabaya sempat akan dibubarkan dengan alasan biaya. Masa jayanya di tahun 1930 karena masa awal KBS berada di Wonokromo. Saat awal berdiri, kebun binatang Surabaya banyak dikunjungi karena menjadi tempat baru untuk rekreasi serta menjadi hutan kota yang indah. Sempat turun di saat revolusi Surabaya hingga masuknya Hilmi Ahmad Osman menjadi pimpinan di kebun binatang tersukses dalam peranakan hewan purba atau komodo. Kalau Pak Hilmi itu menurut saya yang saya pernah tahu dari keponakan-keponakannya dan beberapa jurnal, Pak Hilmi itu penyayang binatang, jelas ya. Padahal dia nggak ada background kedokteran hewan atau apa enggak. Dia itu benar-benar hidup matinya didedikasikan untuk satwa. Jadi Pak Hilmi itu orang visioner. Jadi ketika melihat kebun binatang bisa jadi konservasi, tadi rekreasi, kemudian observasi. Dia itu mengolah gimana sih? Tapi mengolah bukan mengkonsep. Jadi makanya disebutkan Pak Hilmi adalah perintis konsep, pembaharu konsep kebun binatang Surabaya. Karena Pak Hilmi sudah menemukan, oh ya, kebun binatang kalau hanya seperti itu, ya mungkin nggak akan bisa besar. Karena tempat rekreasi itu udah banyak di Surabaya kala itu kan, ada taman kayak Danau Plain, kayak Frozen Park. Nah ini khusus gitu loh, ada added value dibandingkan yang lain. Nah Pak Hilmi itu melihat itu, terus dengan cara apa ya, Pak Hilmi akhirnya menjabat, ya, boleh saja lah sebut kayak Direktur KBS Paca Indonesia Merdeka. Dengan kegigihannya dia coba untuk menukarkan satwa, misalnya kayak saya itu pernah dapat info kalau Pak Hilmi itu tadi ke hutan Kalimantan mendapatkan bekantan, maleo gitu. Jadi seperti itu. Jadi Pak Hilmi itu benar-benar mencoba untuk kebun binatang itu menjadi ya semacam sarana pembelajaran juga, laboratorium. Ide dasar tentang modern zoo pada zaman itu ya, itu dimulai dari beliau itu, sampai beliau itu mencurahkan semua masa kehidupannya dengan melakukan komunikasi, koordinasi, ya, kemudian juga sampai mendatangi seluruh komunitas-komunitas tentang masalah satwa itu, ya, sehingga KBS bisa menjadi sebuah LK yang memang pada saat itu ikon yang sulit untuk dilupakan oleh orang-orang Jawa Timur khususnya, nasional bahkan internasional pada saat itu. Awal keterpurukan KBS dimulai di tahun 2012 karena banyaknya satwa yang mati. Tahun-tahun berikutnya pun tak jauh berbeda. Namun pemerhati satwa memaparkan bahwa banyaknya pemberitaan di media sosial lah yang memperuncing masalah. KBS itu tidak senaif apa yang diberitakan. Kalau diekspos binatang mati di kebun binatang, ya orang kita itu paling suka hoak dan isu yang nggak jelas. Apalagi sekarang teknologi canggih, terima WA, broadcast 200 orang dapat lagi. 200 itu ada 10%, bagi lagi. Wah, hitungan detik presiden pun terima, gitu loh. Nah, kalau satwa mati di kebun binatang itu wajar. Kalau pengunjung mati di kebun binatang itu tidak wajar, itu aja dulu. Tak bisa dipungkiri, kabar negatif hingga pemberitaan media asing hanya mengabarkan tentang kematian satwa kebun binatang terlengkap di Asia ini. Namun banyak hal yang kurang terekspos, mulai dari konservasi yang berhasil, pembiakan hewan langka tersukses, hingga banyaknya populasi satwa sampai diberikan kepada lembaga konservasi lain.
Kini pengelolaan sudah ada di tangan pemerintah kota. Perbaikan-perbaikan mulai dilakukan di segala bidang.